Cara kerja histoteknologi tahap analitik. Tahapan pertama, pengukuran dan pemotongan makroskopik. Persiapkan jaringan yang akan dijadikan sediaan histologi atau preparat. Lakukan pengukuran secara 3 dimensi. Pemotongan dilakukan untuk mengambil bagian jaringan yang representatif. Potong jaringan sekitar 1 x 1 cm untuk memudahkan fiksasi. Tebal jaringan tidak melebihi tebal kaset jaringan sekitar 3-4 mm, sehingga cairan fiksasi dapat menyerap sampai ke seluruh jaringan. Banyaknya potongan yang akan diproses bergantung pada jenis jaringan dan besarnya jaringan. Tahap kedua, fiksasi atau pengawetan. Jaringan yang telah dipotong langsung dimasukkan ke dalam kaset jaringan yang telah diberi nomor sesuai nomor formulir, lalu kaset ditutup. Kaset dimasukkan ke dalam wadah yang berisi formalin buffer 10% karena kaset jaringan tersebut tidak boleh dibiarkan kering oleh udara. Dehidrasi. Dehidrasi dilakukan setelah pemotongan makroskopis, bertujuan untuk mengeluarkan air yang terkandung dalam jaringan dengan menggunakan cairan dehidran alkohol bertahap, sehingga air atau cairan fiksatif diganti oleh alkohol. Pertama, masukkan kaset ke dalam alkohol 70% dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, pindahkan kaset ke dalam alkohol 90% dan didiamkan selama 30 menit. Setelah dari alkohol 90%, masukkan ke dalam etanol 1 dan dibiarkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 1,
Kemudian pindahkan kaset ke dalam etanol 2 dan biarkan selama 1 jam kembali. Setelah dari etanol 2, kemudian pindahkan kaset ke dalam etanol 3 dan diamkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 3, pindahkan ke etanol 4 dan biarkan selama 1 jam. Setelah dari etanol 4, kemudian masuk ke tahap 4 yaitu clearing atau penjernihan. Cairan dehidrat alkohol ini kemudian dibersihkan dari dalam jaringan dengan menggunakan reagen pembersih seperti silol sebagai media perantara yang dapat larut dalam air dan parafin, sehingga alkohol diganti oleh silol. Yang pertama, silol 1 didiamkan selama 1 jam. Yang kedua, kemudian pindahkan ke silol 2 dan biarkan selama 1 jam.
selanjutnya adalah infiltrasi atau impregnasi. Setelah tahapan clearing, kaset kemudian direndam ke dalam parafin cair yang bertujuan untuk menggantikan cairan silol menjadi parafin dengan cara penetrasi ke seluruh jaringan. Waktu paling lama adalah 3 jam untuk jaringan yang besar. Yang pertama, masukkan kaset ke dalam cairan parafin 1 dan didiamkan selama 2,5 jam. Setelah 2,5 jam dari cairan parafin 1, kemudian pindahkan ke parafin cair 2 dan diamkan selama 4 jam. Setelah dari parafin cair 2, jaringan siap untuk dibuat blok parafin. Keluarkan kaset dan letakkan di wadah. Parafin yang digunakan pada blok parafin yang mempunyai titik cair 56-58 derajat Celcius. Masukkan kaset jaringan ke dalam parafin cair. Parafin cair dituangkan ke dalam cetakan. Jaringan agar semakin menempel di dasar cetakan.
Setelah itu letakkan kaset di atas cetakan dan ditekan. Setelah itu biarkan hingga membeku. Kemudian jaringan dimasukkan ke dalam freezer yang didiamkan selama kurang lebih 15 menit. Setelah beku, keluarkan dari cetakan, rapikan sisi blok, ganti etiket dengan permanen. Kemudian, blok dijepit pada mikrotom, kemudian diiris dengan pisau mikrotom. Hasil pengirisan jaringan berupa pita atau irisan tipis yang saling bersambung. Ambil irisan tipis jaringan, kemudian letakkan ke dalam water bath yang diisi air yang telah dihangatkan, suhunya kurang lebih 50 derajat Celcius. Setelah itu, ambil menggunakan kaca objek. Lalu lihat objek gelas pada cahaya yang terang untuk memastikan jaringan utuh. Tahap selanjutnya adalah inkubasi. Tujuannya menguapkan air yang terbawa oleh hasil pengirisan hingga jaringan menempel lebih kuat. Inkubasi preparat dalam oven dengan suhu kurang lebih 50 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah 15 menit, keluarkan preparat dari oven dan letakkan pada rak preparat. Pewarnaan atau staining. Pewarnaan yang umumnya digunakan pada histopatologi yaitu hematoxylin eosin atau HE. Proses pewarnaan.
Yang pertama, deparafinisasi. Tujuannya untuk melarutkan atau melepaskan parafin yang melekat pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam silol 1 dan didiamkan selama 3 menit. Dari silol 1 akan dimasukkan ke dalam silol 2. Diamkan selama 3 menit. Tahap selanjutnya adalah rehidrasi. Tujuannya menghilangkan silol yang terbawa oleh preparat dan memasukkan air ke dalam jaringan. Dari silol 2 masukkan ke dalam alkohol 90% dan didiamkan selama 2 menit. Dari alkohol 90% dipindahkan ke alkohol 80%. Didiamkan selama 2 menit. Dari alkohol 80% dipindahkan ke alkohol 70%. Kemudian didiamkan selama 2 menit. Setelah dari alkohol 70%, preparat dimasukkan ke dalam air selama 3 menit. Setelah itu, masuk ke pewarnaan inti, masukkan preparat ke dalam Mayer hematosilin yang akan memberikan warna biru pada inti sel selama 7 menit. Setelah dari Mayer hematosilin, preparat dimasukkan ke dalam air. Untuk melepaskan sisa pewarnaan atau cairan yang terbawa sebelumnya. Kemudian dimasukkan ke dalam eosin dan dibiarkan selama 7 menit, yang akan memberikan warna pada sitoplasma, jaringan ikat, dan lain-lain. Setelah dari eosin, akan masuk ke tahap dehidrasi yang tujuannya melepaskan air yang terbawa pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam alkohol 70%, kemudian dari alkohol 70% dipindahkan ke alkohol 80%. Setelah dari alkohol 80% dimasukkan ke alkohol 96%. Tahap selanjutnya adalah clearing. Tujuannya melepaskan alkohol yang terbawa oleh preparat dan memberi warna bening pada preparat. Preparat dimasukkan ke dalam silol 1 selama 2 menit.
Kemudian dari silo 1 dipindahkan ke silo 2. Diamkan selama 2 menit. Setelah dari tahap clearing, masuk ke tahap terakhir yaitu mounting. Tujuannya memberi warna cerah dan sebagai pelindung dan pengawet jaringan dari mikroba dan bakteri. Preparat diberi 1 tetes, entelan dan ditutup dengan objek gelas. Kemudian objek gelas diberi label dan ditulis nama dengan lengkap. Preparat siap untuk dianalisa oleh dokter spesialis patologi anatomi.